Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai cara pembuatan proposal kegiatan dengan menggunakan Microsoft Word. Nggih, panjenengan bisa klik start, kemudian cari aplikasi Word. Kemudian dibuka seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita atur dulu kertasnya nggih. Jadi di menu layout, kemudian size, kita pilih cari F4. Nah, ketika belum ada, panjenengan bisa isikan di more paper size, ini diklik, kemudian di sini width dan height itu bisa diisikan sesuai dengan ukuran kertas F4. Panjenengan bisa cari di internet banyak. Bisa dituliskan dengan kayak gini, simbol kayak gini itu inch, bisa dengan menggunakan senti atau mungkin milimeter bisa. Nah, kalau sudah nanti bisa dipilih yang custom. Seperti itu. Nanti kalau belum ada nggih. Tapi kalau sudah ada tinggal kita pilih kertas F4 di oke, sudah. Gitu nggih. Nah, selanjutnya kita atur marginnya. Margin itu untuk mengatur jarak kanan, kiri, atas, bawah. Kita bisa klik custom margin, kemudian kita atur atasnya berapa, jaraknya, left-nya berapa, bottom itu bawah, right-nya berapa. Ini yang akan saya rubah itu yang left ya, karena nanti buat space untuk jilid gitu nggih. Jadi biar tidak terlalu mepet, saya buat space-nya 1,3 gitu aja nggih. Kemudian diklik OK. Nah, ini akan sedikit menjorok ke kanan nggih, karena tadi space di left itu kita kasih yang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu kita mengatur yang namanya section. Kita klik di break sini nggih. Nah, kemudian ada section break. Kita pilih next page seperti ini. Nah, kemudian diklik dua kali di bagian sini, header dan footer di halaman 1 dan 2. Kita klik link to previous. Nah, section ini fungsinya untuk mengatur berbeda format dalam satu dokumen. Seperti itu nggih. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, di halaman yang pertama ini dia terletak di section yang pertama. Di halaman yang kedua, letaknya di section yang kedua. Artinya, ketika nanti di halaman yang pertama kita kasih format yang berbeda dengan halaman yang kedua, dia tidak ada pengaruh. Seperti itu. Itu fungsinya section. Jadi, section itu untuk pengelompokan sebuah format dalam satu dokumen. Gitu nggih. Kemudian kalau sudah kita close, kembali lagi di halaman pertama. Seperti ini, kita klik dua kali ya. Terus kemudian kita akan kasih border ya. Border itu bingkai. Biar kelihatan kalau di halaman pertama itu ada covernya. Gitu nggih. Biasanya kalau proposal kan seperti itu nggih. Nah, kita bisa klik di desain, kemudian page border, kita pilih garis yang panjenengan inginkan. Nggih. Ini jangan lupa diklik di 3D gitu. Atau bisa juga kita menggunakan art. Kalau art ini sudah ada beberapa bingkai yang disediakan dari Microsoft Word-nya. Panjenengan bisa pilih salah satu sesuai dengan tema kegiatannya nggih. Jadi jangan asal pilih, nanti kalau misal kegiatannya perayaan HUT RI gitu nggih, tapi jenengan pilihnya misalkan buah-buah gitu nggih. Kan berarti nggih kurang pantas. Kayak gitu. Nah, saya buat yang formal aja. Terus kemudian width-nya itu ketebalannya panjenengan bisa atur sesuai dengan seleranya gitu ya. Ini bisa diperbesar. Ketika ini semakin besar berarti ketebalan dari border atau bingkainya juga semakin besar. Kemudian color panjenengan bisa pilih, karena nanti saya mau buat proposal kegiatan perayaan HUT RI, saya beri tema merah. Ya, gitu nggih. Saya beri tema merah biar sedikit ada perbedaan gitu. Jadi biru sama merah, nggak apa-apa nggih. Ini hanya untuk contoh. Kemudian di apply to nggih, apply to itu jangan lupa dipilih yang this section first page only. Artinya kita akan mengatur border itu hanya di page yang pertama. Ngeten nggih. Kemudian diklik OK. Nah, sudah seperti ini tampilannya.
Kita lihat di page yang kedua tidak ada nggih, karena tadi kita milihnya itu hanya di page yang pertama. Nah, untuk ini ketika ini kurang ke kiri berarti nanti di layout bisa dirubah nggih. Di layout bisa dirubah sendiri. Nah, setelah itu, setelah kita kasih border, kita akan membuat watermark nggih. Watermark itu untuk membuat background. Nggih, membuat background di setiap halaman ini biar kelihatan ikonnya. Kalau ini itu proposal sebuah kegiatan perayaan HUT RI gitu. Nah, ini saya akan kasih contoh ketika ada gambar yang kita berbackground gitu nggih, berbackground. Ya, jadi ini sudah saya sediakan gambar di sini. Nah, ini gambar berbackground. Ya, bagaimanakah ketika kita ingin menghilangkan background ini? Cukup simple, panjenengan bisa buka browser, kemudian klik www.removebg, gitu ya. Kemudian di-upload gambarnya, dipilih gambar yang masih berbackground ini, kemudian di-open. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, di remove BG sudah tampil seperti ini, baru kita download. Nah, ini sudah ada di download ya. Oke, saya kembali ke Microsoft Word-nya. Oke. Saya pilih watermark, kemudian custom watermark. Setelah itu picture, panjenengan klik. Kemudian dipilih picture-nya. Di sini from file ya. From file kemudian di-download tadi ya. Terus kita cari dokumennya. Nah, ini dokumen yang terakhir terdownload ya. Ini sudah tidak ada backgroundnya seperti ini. Kita klik insert. Nah, kemudian waste out ini untuk membuat gambar itu di buram gitu nggih. Jadi kalau watermark itu biasanya kan agak buram, jadi sebagai latar belakang. Ya, kita klik waste out. Kemudian scale-nya auto saja nggih. Jadi bawaan dari ukuran si gambarnya, kemudian di apply, terus close. Seperti ini nanti tampilannya. Ya, jadi kita membuat watermark di dalam halaman. Gini ya. Jadi kelihatan kalau dokumen ini itu mengartikan dia punya icon proposal sebuah kegiatan perayaan HUT RI yang ke-76, ngoten nggih. Nah, kemudian setelah itu di sini kelihatan kalau di halaman pertama kok masih ada watermarknya. Padahal nanti kita kasih judul di sini, kan nggak pantas nggih. Harusnya watermark itu adanya di halaman yang kedua. Ya, cara menghilangkannya cukup mudah karena kita sudah mengatur yang namanya section tadi. Kita tinggal klik di bagian header, bagian atas diklik 2 kali. Nah, kemudian diklik di bagian 76, maaf. Ini bisa diklik ketika sudah ada kursor bentuknya seperti ini ya. Diklik. Nah, kemudian tinggal dihapus seperti ini. Nah, kita bisa lihat di halaman yang pertama sudah tidak ada, di halaman yang kedua tetap gitu nggih. Kemudian di close header. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat kan, diperkecil biar kelihatan. Nah, seperti ini nggih. Nah, di halaman yang kedua ada, di halaman yang pertama sudah tidak ada. Ngoten. Nah, kalau sudah kita bisa mengatur yang namanya header dulu nggih. Header di halaman yang kedua ya. Kalau tadi halaman yang pertama mau kita kasih judul, kalau halaman kedua nanti kita kasih header ya. Bisa diklik 2 kali di bagian headernya seperti ini. Kemudian di insert, saya biasanya menggunakan header itu menggunakan tabel karena bisa lebih mudah kita mengaturnya. Kita buat 2 kolom, 1 baris gitu ya. Kita atur kira-kira nanti logo ada di sini, kemudian di sininya judul. Ya. Kita insert page.
picture-nya, kemudian this device, kita pilih logo perayaan HUT RI yang tadi, kemudian di insert. Nah, kemudian kita klik tombol kontrol, kemudian digerakkan kursornya biar dia mengecil sesuai dengan rasionya, perbedaannya seperti itu kalau kita sambil ngeklik tombol kontrol. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, ini bisa digeserkan. Nah, di sini bisa kita tuliskan sesuai dengan judul acara kita. Misalkan perayaan HUT RI ke 76. Di sini Karang Taruna, desa misal Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Ini bisa kita tuliskan alamatnya. Kalau alamat sama, bisa kita tuliskan kontak personnya, Biasanya kontak person itu di italic, kita bisa klik, kemudian dituliskan kontak person. Kontak person itu nomornya, nomor HP dari ketuanya, misalkan ketua, kita kasih nomornya dulu aja, 08123456789. Misalkan nomornya ini, ini ketua. Atau bisa dengan atas nama, misal Adi, seperti ini. Terus kemudian sekretarisnya kita kasih nama dan nomornya. Nah, misal seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita mengatur fontnya, Panjenengan bisa atur fontnya sesuai dengan selera panjenengan. Seperti ini. Ini bisa di delete ketika panjenengan terlihat kok ini agak wagu, kayak gitu, bisa di delete seperti ini. Kalau misalkan mau memberikan spasi di atasnya, itu tinggal diklik di sini. Panjenengan bisa diklik ini, add before paragraph ini, Jadi ini untuk memberikan spasi di atasnya. Kalau before itu sebelum, kalau after itu sesudah. Jadi ini bisa di blok, kemudian di sini bisa diklik untuk spasinya mungkin. Kemudian untuk ukurannya bisa diperbesar. Nah, kalau kayak gini kan spasinya terlalu besar, kita buat satu aja seperti ini. Kalau sudah disenterkan seperti ini. Nah, karena ini kelihatan agak wagu, ini harusnya Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyarnya harusnya dalam satu halaman, Ini kita kecilkan saja, kita buat seperti ini. Nah, seperti ini, Ini kelihatannya agak kurang ke bawah, bisa di enter. Kalau di enter terlalu banyak, berarti kita bisa atur ininya, ininya bisa diatur. Before-nya. Gitu. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, kita bisa otak-atik kira-kira sudah sesuai belum. Kalau ini kurang tengah berarti disenterkan seperti ini. Nah, tabelnya jangan lupa dihilangkan, Ini hanya untuk mengatur proporsionalnya. Biasanya saya suka menggunakan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau ini ada emailnya mungkin bisa dituliskan di bawahnya, email siapa gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik di sini untuk mengatur bordernya, dan biasanya header itu kan di bawahnya ada garisnya gitu, Nah, itu bisa diklik di sini di tabel ini, kemudian border and shading. Nah, enaknya kita menggunakan tabel itu panjenengan tinggal pilih di sini, dan ketika nanti mau bergerak ke kanan ke kiri atau mau bertambah halamannya tambah agak ke kanan sedikit gitu, nggak akan
meleok itu. Meleok itu bahasa Indonesianya nggak akan bengkok gitu ya. Nah, ini di non dulu. Kemudian ini pilihan garisnya mau berapa ketebalannya. Terus kemudian ini stylenya, biasanya di header kan ada stylenya nggih, panjenengan bisa klik sesuai dengan selera. Tuh. Nah, ketika ini diklik gini, artinya dia nanti hilang garisnya. Ini nggih, ini bisa diklik. Ketika ini hilang, berarti nanti garis itu hanya ada di bawah. Nah, enaknya menggunakan tabel itu seperti ini Bapak Ibu. Nggih. Jadi kita bisa memilih dan langsung klik-klik-klik gitu sudah selesai. Gitu. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah diklik OK, nah akan tampil seperti ini ya. Kita sesuai dengan apa yang kita pilih tadi sudah tampil seperti ini. Nah, coba kalau sudah kita close dulu di header dan footernya. Nah, kalau sudah seperti ini coba kita lihat apakah di halaman pertama tadi ada headernya ketika sudah diatur berbeda section. Nah, nggak ada nggih. Nah, itu perbedaannya. Jadi padahal kalau kita menggunakan header biasanya itu ketika di enter kan pasti headernya ngikut nggih. Ini saya kasih contoh, saya insert page break. Nah, di halaman ketiga dia ikut. Di halaman kedua sudah ada. Ya, kenapa? Karena di sini mungkin sectionnya sama gitu nggih. Kita klik di sini. Nah, ini section 2 dan 2. Makanya dia dengan format yang sama, mengikuti di format yang kedua gitu. Kita close. Nah, seperti ini ya. Ini kita membuat header di page tertentu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat berbeda format gitu ya. Misalkan ya, kalau di proposal itu biasanya kan ada bagian-bagiannya. Di sini saya akan tuliskan bagiannya dulu nggih. Saya akan tuliskan bagiannya buat bullet numbering, dimulai dengan huruf A, kemudian saya atur ke kiri biar rapi gitu nggih. Kita tuliskan yang pertama pendahuluan dulu, biasanya latar belakang nggih, latar belakang kegiatan. Kemudian yang kedua, tujuan kegiatan dilaksanakan. Kemudian struktur kepanitiaan. Kemudian yang ketiga, matriks. Matriks itu kan jadwal kegiatan ya. Matriks atau jadwal kegiatan. Kemudian ini rencana anggaran. Kemudian yang terakhir penutup. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita berikan judulnya terlebih dahulu. Kita kembali ke halaman yang pertama. Di halaman yang pertama, kita bisa memberikan halaman judul. Halaman judul kita bisa kasih nama, misal proposal kegiatan perayaan HUT RI ke 76. 76 ya, benar ya. 76. Nah, kita atur fontnya dulu. Jangan bisa pilih di home kemudian font. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan selera, kira-kira sesuai dengan wangunnya berapa gitu aja. Kemudian ini saya buat sama tapi dengan besar yang berbeda. Nah, kalau sudah diblok kemudian ditengahkan. Kalau ini kira-kira kurang ke bawah, panjenengan bisa ini. Nah, kalau enggak di enter bisa. Gitu nggih. Ini di remove saja. Seperti itu. Nah, gini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berikan logo kegiatan dulu. Kemudian di enter, insert picture, kemudian this device
kita cari logo yang tadi sudah dihilangkan backgroundnya, kemudian insert. Nah, seperti ini ya. Saya besarkan dulu. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah diklik di sini, kita pilih layout optionnya yang in front of text ya, biar nanti mudah untuk pengaturan ketika ke kanan ke kiri, itu biasanya lebih mudah kita menggunakan ini. Nah, kita bisa kira-kira ditengahkan gitu aja nih. Nah, kalau sudah di bawahnya diberikan identitas, bawahnya sini kita berikan identitas tadi Karang Taruna gitu ya. Taruna sesuai dengan ini tadi, Karang Taruna, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Mungkin dikasih tahun ya. Ini kalau ada kayak gini biasanya mengganggu, panjenengan bisa klik tekan aja terus di luar gini Bapak Ibu. Kalau sudah tahun gitu aja ya, tahun 2021. Kalau sudah ini bisa diatur. Kalau kira-kira spasinya terlalu besar, panjenengan bisa remove space, atau kalau enggak ini diatur seperti ini. Fontnya bisa diperbesar, disesuaikan dengan yang atas tadi nggih. Kalau bisa sama, karena kelihatan agak wagu ngoten nggih. Ini kalau ini 28, di bawah juga 28. Nah, seperti ini. Kalau nanti terlalu kebesaran, berarti kita enggak nggih. Nah, seperti ini. Kegiatan ini terlalu besar. Nah, ini bisa diatur gini. Fontnya ini bisa gini. Karang Taruna, Desa Blorong. Seperti ini ya. Nanti tampilannya. Nah, gini. Ya. Sudah pas ya, proporsionalnya sudah pas. Nah, kalau sudah di halaman judul sudah selesai seperti ini ya, di halaman judul sudah sesuai, kemudian kita kembali ke halaman yang kedua ya. Halaman judul sudah oke, di halaman yang kedua kita atur fontnya terlebih dahulu ya, biasanya menggunakan Times New Roman ya Bapak Ibu ya. Kita bisa bold, kemudian ukurannya biasanya 12. Oke. Untuk spasi bisa panjenengan atur mungkin 115 cukup nggih. Nah, nanti ini bisa diisikan latar belakangnya seperti apa, terus kemudian tujuan kegiatannya seperti apa, bisa dibuat poin-poin gitu nggih. Kemudian untuk struktur kepanitiaannya juga. Nah, yang saya akan berikan contohnya yang metrik. Biasanya metrik itu dia bentuknya landscape ya. Potret itu seperti ini. Kalau landscape itu yang mendatar. Bagaimana ketika kita mau membuat sebuah halaman yang mana dalam satu dokumen tapi berbeda format, di mana formatnya yang satu potret, yang satu landscape. Nah, kita sudah belajar tentang section tadi Bapak Ibu. Ya, kita bisa klik di metrik yang mau kita buat section yang berbeda. Kita bisa klik di layout, kemudian break, kemudian next page ya. Ini tadi yang section tadi Bapak Ibu, kita klik di sini. Nah, ini sudah berganti di halaman berikutnya. Kita klik di sini. Nah, ini sudah berbeda sectionnya. Kita klik di link to previous, jangan lupa. Kemudian di close. Nah, ini sudah di atas ya. Kemudian ini posisinya sudah di bawah. Tadi saya beri sebuah kasus gimana ketika si metrik ini kita buat kertasnya landscape, sedangkan atasnya tadi potret. Berarti kita tinggal diklik di metriknya, kemudian layout. Nah, orientation kita klik, kemudian diklik landscape. Ya. Kita klik di sini. Nah,
kalau seperti ini kan kelihatan nggih Bapak Ibu, ini kertasnya berubah. Ini potret berdiri, kalau ini tidur gitu. Nah, rencana kegiatan kita kembalikan ke model mohon maaf, kalau rencana anggaran biasanya potret apa landscape. Ya, tergantung ya. Kita buat potret aja ya. Biasanya potret berarti diklik di rencana anggaran, kemudian diklik di break, kemudian next page. Nah, kita klik 2 kali di sini, kita klik link to previous. Oke, kemudian di close. Oke. Nah, kemudian di rencana anggaran kok masih seperti ini? Ya memang karena kita belum ngaturnya. Gitu ya. Kemudian kita klik layout, kemudian orientation, kita pilih potret. Nah, sudah kembali berbeda ya. Ini potret, ini landscape, yang ini kembali ke potret. Nah, kalau panjenengan lihat nih Bapak Ibu, border yang header yang ada di sini kelihatan waku mboten? Kalau kelihatan waku diklik 2 kali kita atur ya. Karena tadi pakainya tabel, berarti tinggal ini diblok dulu biar kelihatan boleh. Diklik home, kemudian gambarnya garisnya dilihatkan semua all border. Kalau sudah ditarik garisnya ini ke kanan. Nah, kira-kira seberapa? Misal jaraknya segini saja. Yang kiri kok kemepetan, berarti bisa digeser. Gini. Nah, kalau sudah ya ini jangan dikasih kotak, nanti wagu nggih. Ini bisa diklik di sini, kemudian border and shading diklik. Nah, ini jangan lupa dihilangkan. Nah, kalau sudah di oke. Nah, sudah seperti ini kita close headernya. Nah, kalau seperti ini sudah pas nggih. Ini segini, ini sesuai dengan panjangnya ini juga sudah sesuai. Nah, kok ini mepet, bisa diklik di sini. Nggih. Kalau mepet bisa diblok dulu biar kelihatan garisnya. Nanti tinggal digeser. Nah, terus kemudian dihilangkan bordernya seperti itu. Nah, lebih mudah nggih kalau kita menggunakan tabel. Banyak cara sebenarnya. Nah, kalau sudah di close kelihatan ya. Nah, jadi tidak bingung lagi ketika panjenengan membutuhkan beberapa halaman yang dia butuhnya kertasnya panjang. Biasanya wah, difotokopi aja gitu. Agak repot. Nanti kalau apalagi sekarang modelnya apa-apa online. Ketika harus mengumpulkan dalam satu dokumen harus dikumpulkan segera. Nah, seperti ini caranya. Kita menggunakan menu section yang ada di Word. Gitu ya. Jadi, ini tidak bingung lagi ketika di sini misalkan metrik kegiatannya dibuat tabel yang sangat panjang. Nah, segini panjangnya misalkan karena nanti ada 12 bulan, 12 kegiatan bisa. Ya, tidak akan bingung lagi. Biasanya dibingungkannya ini kertasnya nggak nyukup gitu ya. Padahal kita bisa menggunakan menu yang namanya section seperti itu ya. Jadi ini yang bisa dipelajari dari pembuatan proposal. Saya nggak akan memberikan contoh untuk yang ini isinya apa, panjenengan pasti lebih tahu ini isinya apa. Saya hanya memberikan contoh formatnya saja, cara menggunakan beberapa format yang bisa kita gunakan untuk kita membuat proposal. Seperti itu. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.